Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama selalu mengambil langkah dalam setiap keputusan, supaya pelunggu sami tahu, bukan aja yang hadir, juga yang menyaksikan dari seluruh Indonesia, pengurus wilayah dari seluruh Indonesia, bahwa apapun instruksi itu harus dijalankan, baik itu lisan. Tidak harus instruksi itu secara tulisan. Kalau itu keluar dari mulut seorang pimpinan, berarti itu adalah instruksi. Tidak harus tertulis. Contohnya di dalam pilkada dan pilkada. Alhamdulillah pada hari ini ada Tuan Guru Selamat yang hadir juga. Semoga dia selamat, tetap mengikuti instruksi pimpinan. Ya, karena pimpinan insya Allah tidak akan salah dalam menentukan sikap. Pimpinan tidak akan setengah-setengah dalam berjuang. Semua demi kemaslahatan bersama. Ya, jadi kita jangan mau dipolitisir oleh oknum-oknum yang menyatakan dirinya sebagai politikus. Ya, jadi jangan kita mau dibuat menjadi seorang tikus-tikus yang tidak berguna, yang akan dibunuh di perangkap. Mari kita berpikir dengan bijak. Semua bisa berkata, semua bisa mengatur lidah, tapi belum tentu orang-orang tersebut bisa mengatur hatinya untuk Nahdlatul Ulama tercinta. Karena ucapan itu bisa diputar balikan, tapi hati tidak mungkin bisa. Dan insya Allah Tuan Guru Selamat akan kembali ke instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apapun instruksi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tidak bisa disepelekan, karena sudah melalui prosedur dan kajian yang luar biasa. Seandainya nanti pada saatnya instruksi itu berpindah tempat, ya di situ semuanya ikut berpindah tempat. Selama instruksi itu masih di track A, jalanlah di jalur A. Kalau instruksi itu pindah ke jalur Z, pindahlah ke jalur Z. Ya, instruksi itu akan terus berjalan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dari yang dianggap tokoh Nahdlatul Ulama. Berarti itu adalah dukungan personal, bukan dukungan secara organisasi. Ya, jadi kita jangan hilap. Bukan hanya di Nusa Tenggara Barat, di Sulawesi dan lain sebagainya sedang mengadakan pilkada. Kita sudah jelas arahan-arahan, kita laksanakan semua. Di semua provinsi kita laksanakan. Kemana arahnya pengurus wilayah yang bersangkutan yang menjalankan. Di Nusa Tenggara Barat juga ada ketua wilayahnya, adik yang tercinta Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Khairul Fatihin. Seperti itu. Jadi tidak ada semuanya berjalan bernafsu-nafsu membakar diri. Jadi tidak boleh lagi ada hal-hal seperti itu, karena akan merusak perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama. Mari kita tetap di satu barisan. Instruksi ini masih berjalan sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Kalau memang dibutuhkan untuk merubah jalur, kita merubah jalur tersebut. Kalau tidak, kita tetap di jalur. Kalah menang itu urusan belakang. Yang penting kita taat kepada instruksi. Insya Allah kita akan mendapat keberkahan, dan insya Allah ngiring Nini Maulana Syekh masuk surga bighairi hisab. Sangat luar biasa pilkada yang makin iki. Setelah dia menjadi ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, terlalu banyak ego-ego dari oknum-oknum yang keluar. Tidak apa-apa, terlihat sekarang oknum-oknum tersebut sudah melihatkan dirinya, inilah saya, tidak perlu samina, inilah saya. Ya, saya minta bagi oknum-oknum tersebut untuk kembalilah ke barisan Nahdlatul Ulama yang sah, karya Nini Maulana Syekh yang didirikan oleh beliau tahun 1953. Mari kita kembali ke track perjuangan. Sudah jelas. Jalur perjuangan itu sudah jelas. Jangan sekali diabaikan. Kalau masalah nanti bagaimana ke depan, ya urusan pimpinan itu, apa yang akan dikerjakan. Tapi sekali lagi, sudah banyak berseliweran di media sosial, baik itu di media cetak, itu adalah dilakukan oleh oknum. Jadi tidak bisa diklaim menjadi keputusan organisasi Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah di Kota Mataram masih solid pengurus daerah kita. Di Lombok Tengah pengurus cabangnya masih solid, masih tetap yang pantau, masih solid, belum ada perubahan dukungan.
masih solid semua, ya. Jadi tolong dimanapun pelinggih, kembali ke track organisasi Nahdlatul Wathon, jangan dibuat menjadi orang yang membangkang di Nahdlatul Wathon. Sesungguhnya orang yang membangkang di Nahdlatul Wathon adalah orang-orang yang adorukum li Nahdlatul Wathon dan tidak pantas untuk didengar, tidak pantas untuk diikuti. Karena orang-orang yang adorukum li Nahdlatul Wathon adalah sampah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon tidak membutuhkan kader-kader yang berwajah sampah, kader-kader yang berhati sampah. Nahdlatul Wathon membutuhkan kader-kader yang sami'na wa ata'na di satu barisan. Ya, kan sudah jelas. Tapi Pak sendiri Maulana Syekh, sami'na, kami mendengar. Ya. Jadi jangan menantang ketua umum untuk hal-hal seperti itu. Yang diam bukan berarti yang lemah, yang diam berarti yang akan memakan orang-orang yang membangkang di Nahdlatul Wathon, yang tidak peduli siapapun itu. Yang terpenting adalah kemaslahatan umat, bukan pribadi, bukan keluarga. Di Nahdlatul Wathon yang dikedepankan adalah organisasi yang telah didirikan oleh Nini Maulana Syekh dari sejak zaman penjajah. Itu yang kita jaga. Jadi tidak ada ego-ego pribadi. Yang mengedepankan ego-ego pribadi itu adalah sampah bagi organisasi Nahdlatul Wathon. Catat ya. Yang mengedepankan ego tanpa mengikuti instruksi pimpinan itu adalah sampah-sampah organisasi Nahdlatul Wathon. Yang tidak perlu diikuti lagi, tidak perlu ditaati lagi, karena dia sudah menjadi sampah, melanggar instruksi organisasi Nahdlatul Wathon. Sami'na, kami mendengar. Sami'na, kami mendengar. Ya, itulah pelajaran khususnya untuk anak-anakku yang berada di pondok pesantren Syekh Zainuddin ke depan. Jangan mendepankan ego. Ego itu adalah sampah bagi organisasi Nahdlatul Wathon. Kedepankan adalah kemaslahatan umat. Umat yang terpenting. Nahdlatul Wathon lebih penting, bukan pribadi. Kita ini hanya sebagai pesuruh di Nahdlatul Wathon. Pemilik Nahdlatul Wathon ini adalah Nini Maulana Syekh dan umunah kita ini hanya pesuruh. Yang ini hanya merbot. Merbot sudah sewajarnya membersihkan pelenggu sami. Sekali terbersih masih naik, dua kali bersih masih naik, ketiga kali terbes. Oke, edak tadah itu aja. Tadah. Oke. Cuma ingat, diamnya seorang pimpinan bukan berarti lemah. Diamnya seorang pimpinan akan memakan dan akan bersihkan sampah-sampah tersebut. Oke. Ini kita yang minta kepada semua kita untuk tetap berada di track sesuai dengan jalur, sesuai dengan keputusan organisasi Nahdlatul Wathon. Yang mengadakan begini di Majelis Dakwah Hamzah Wadi 2 yang hari ini untuk kita bersama-sama introspeksi diri. Sekarang Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober. Ya, sumpah pelenggu sami juga di Nahdlatul Wathon, sumpah kita semua di Nahdlatul Wathon. Kita semua sudah dibaiat. Ya, semua kita sudah dibaiat. Mari kita tetap berada di track, jangan menjadi provokator dan sekali lagi jangan menjadi sampah-sampah organisasi Nahdlatul Wathon. Kita jangan menjadi sampah. Siapapun kita, kedudukan kita sama di dalam organisasi Nahdlatul Wathon. Karena pemilik organisasi ini adalah